Tuhan, ada sukacita? Amin. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Kita akan nyanyi satu lagu dulu dengan saat ini lagi viral kan TikTok ya. TikTok di mana banyak anak-anak dari seberang itu yang senang dengan lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, amin. Luar biasa. Jadi apa salahnya kalau kita juga ikut senang ya, bergembira. Mereka aja yang tidak seiman senang dengan lagu itu. Masa kita orang yang seiman nggak suka dengan lagu itu. Walaupun ini lagu lagu sekolah minggu ya, tapi nggak apa-apa, kita coba aja untuk sekalian bernostalgia. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Suara saya bisa didengar ya? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ya, mari kita memuji Tuhan sambil menggerakkan badan. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tapi kira-kira tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Oke, tadi lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Sekarang mari kita masuk lebih dalam lagi dengan lagu Indah Rencanamu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan kesaksian.
indah rencanamu Tuhan di dalam hidup. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanku. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa rancangan Tuhan untuk kita. Tapi rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan celaka. Karena itulah yang Tuhan sediakan buat kita sebagai anak-anak-Nya. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
Ya, haleluya. Terima kasih. Mari kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Silakan. Bu Lydia, mau kesaksian Bu Lydia? Bu Lydia, ya mungkin saya sedikit bersaksi aja, sedikit aja. Ya kan? Silakan Pak. Baik, selalu saya katakan seberapapun yang hadir, karena memang ini juga hari ibadah, ya kan? Tapi kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan itu tidak pernah hilang ketika kita ingat aja bahwa Tuhan menyertai kita. Maka ibadah ini penting sekali, ya kan? Jangan sampai kita selalu jauh daripada Tuhan. Dan yang saya rasakan adalah ketika hidup kita dipimpin, saya lihat si Bapak Pendeta Budi Kristianto yang hari ini sudah kembali dari Lampung, ya kan? Tentu sukacitanya luar biasa ketika menghantar mama yang tercinta. Nah, ini adalah suatu rahmat dan berkat ketika ia sampai kembali ke Jakarta bertemu keluarga. Maka saya katakan hari-hari yang kita miliki ini adalah miliknya Tuhan. Maka ketika saya lepas dari kejadian yang pada waktu malam 12:30 saya akan menabrak trotoar itu, maka sampai hari ini saya ingat betul bahwa Tuhan itu baik. Ya kan, bukan kebetulan, tapi Tuhan mengingatkan kita akan jauh dengan pekerjaan-pekerjaan besar. Dan saya pun bersyukur bahwa apa yang kita miliki adalah milik Tuhan, tapi kita punya rancangan-rancangan yang hebat ke depan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pasti yakin, saya percaya Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita, ya kan? Maka itulah rahmat anugerah Tuhan sampai hari ini kita masih tetap berdiri teguh di dalam kasih dan kemurahan, dan iman kita tidak pernah goyah dengan apapun. Itu adalah karena kemurahan Tuhan. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati kawan-kawan yang hadir semua di sana. Lanjut dengan Ibu Lydia. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Ya, puji Tuhan ya. Saya juga di hari ya bersyukur lah ya, kebaktian datang tamu banyak gitu ya. Dan juga membagi sembako gitu. Saya sedang ya jadi jemaat bisa merasakan lagi susah gitu dapat sembako juga gitu ya. Dari Ibu Maria memang dikenalinya dengan Pak Boy Lukas ya. Dia kenalin saya. Memang Ibu Maria ini sering pelayanan, kemarin juga habis dari Anyar ya, ke Anyar juga dia bagi-bagi sembako di sana kepada orang-orang Muslim juga ya, dan juga dia sedikit kasih firman Tuhan, dia katakan ya. Jadi dia juga senang gitu. Memang semangat ya mereka semuanya. Saya bersyukur ya, Tuhan menolong gitu, masa sulit, masa susah gitu, Tuhan menolong jadi dapat sembako gitu mereka semuanya. Memang minyak sama beras sama super mie ya. Yang bersyukur lah ya sama Tuhan, memang kita minyak perlu hari-hari. Nah beras juga hari-hari ya, saya bersyukur. Nah ini juga kemarin mau lihat ya, bes yang senang dia tinggal di sini karena banyak temennya gitu. Dia senang banyak temennya, artinya namanya anak-anak kan gitu ya. Jadi ya kita doa aja lah buat Lia, biar Lia juga dapat jalan yang lebih baik lagi gitu ya, biar artinya ya Abis juga boleh terus dapat panggilan gitu untuk menjadi ya pembawa menjadi sinetron juga ya. Itu aja mungkin sedikit yang saya dapat ya. Saya juga bersyukur ya bisa datang ke sini, bisa lihat keadaan di sini gitu ya. Ya itulah berkat Tuhan ya. Jadi Tuhan menolong ya buat hari-hari ke depan, biar lihat juga lebih diberkati lagi sama Tuhan ya. Saya bersyukur, itu aja mungkin sedikit yang saya dapat ya. Jadi mungkin selanjutnya gimana Bu Lydia? Ibu Lia tetap posisi di sana? Ya besok dia pulang ya. Iya, soalnya dia juga buat pekerjaan juga ya, di sana kan masih ada sambilan apa gitu kan bisa, karena udah bisa tempat di sana gitu. Kalau di sini belum bisa juga kan, masih itu. Didoakan aja Tuhan tolong semuanya gitu ya. Saya ya dari Anjing dia mau di sini, tapi keadaannya gitu ya nggak memungkinkan juga, tapi ya Abis juga udah
Oke. daftar di sana juga gitu. Ya, boleh ditanyakan Bu Lia, gimana Bu Lia? Kenapa? Kenapa Pak? Bu Lianya juga hadir ini, ada Bu Lia. Nih Liani mau ngomong. Ya, Bu Lia. Ya, Sheila. Iya, Mana? ini kan ya udah survei ke tempatnya Oma ya, dan ternyata memang jaraknya itu jauh ya, bukannya jauhnya dikit, tapi emang jauhnya jauh sekali. Kalau untuk apa sih ada panggilan syuting nggak keburu gitu, karena kan itu mendadak. Kan Lia minta izin dulu sebelumnya kan sama manajer, gimana nih kira-kira saya boleh nggak, saya mau ke Serang kan, terus ya manajer janganlah kan base itu kan udah masuk di keluarga besarnya Multivision, jadi kakak sabar aja, tunggu, kita juga kan lagi ngajuin terus, ini kan nanti ada film-film baru, ini udah diajuin katanya, jadi kakak sabar aja gitu katanya gitu. Janganlah kalau di Serang itu nanti kesian ya, biasanya mungkin kalau ibu sih nggak capek ya, tapi kan kesian ini si talentnya, si anaknya gitu kan. Nanti dia capek sampai sana gitu. Kalau orang gede emang nggak capek kan, katanya gitu. Jadi emang jaraknya itu kalau di standby, ibu lebih baik standby di itu aja di Bogor. Kalau standby di Bogor itu kan nggak terlalu jauh. Kalau misalnya ada syuting di Cisarua atau syuting di Cipanas atau syuting di Cibubur, biasanya mereka di situ-situ sih, nggak jauh-jauh dari situ. Jakarta, jadi jaraknya nggak ini gitu loh, katanya gitu. Oh ya udah, kalau gitu saya minta maaf. Ya ini juga Ya. saya lagi mikir-mikir juga gitu. Ya udah gitu aja Pak. Ya, semua jalan Tuhan ya, Bu Lia ya. Yang Iya. terbaik, Tuhan akan berikan yang terbaik ya kan. Yang pada prinsipnya Ini ya, supaya nanti someday ya dikasih Tuhan job yang besar, kita bisa menabur untuk gerejanya Oma Lydia. ini berkat luar biasa. Haleluya. Ini orangnya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Gembala mungkin? Ya best. Betah di sini deh. Ya, ya. Makan. Betah di sini. Makan malah. Ya biasanya betah malah. Omanya jadi Haleluya. Katanya habis dapat syutingan mau dibayar nih. Iya. Oke. Sorry Pak Gembala, tadi saya lupa doa pembuka ya. Harusnya ada doa pembuka dulu sebelumnya. Ya, doa pembuka. Ya, nanti langsung doa pembuka Pak Budi juga boleh. Oh ya. Masuk firman. Apa tuh? Baik. Pak Joni, suaranya ada echo tuh, echo dikit. Oke, echo ya. Iya. Oke. Gitu saya nggak pakai ini, nggak pakai mic deh. Nanti hambanya berdoa. Iya, iya. Ehonya yang itu, suara gugupnya itu, eho juga itu. Aduh, ada aja. Bentar ada paket lagi. Itu anak buahnya pada mau nyanyi semua, itu anak buah Pak Joni. Semua bersuka cita. Burung-burung pun bersuka cita. Anjing pun bersuka cita gitu loh. Kenapa? Hambanya Bapak sudah siap dengan segala kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ya. Kalau Terima Pak kasih. Budi nanti Pak bisa Nikolas. buka PowerPoint sendiri ya, bisa ya? Mudah-mudahan nih, Hong. Ya. Coba saya udah jadiin co-host tuh Pak Budi. Coba Budi tes dulu. Ya, coba tes dulu. Coba dites dulu. Nanti takutnya nggak bisa nanti. Sepertinya sih bisa. Oke, mantap. Bisa Keluar Pak ya, Budi? Om. Keluar. Penyesatan di akhir Oke. zaman. Mantap. Ya. Bagus Pak Budi. Tuhan berkati. Ya, lanjut Oke. Pak Joni. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan persiapan lagu kita, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, tiada berubah. Dahulu sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk mendengarkan firman yang ingin Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, agar apa yang keluar dari mulut, bibir lidahnya berasal daripada Engkau sendiri. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong
kekasihku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, silakan Benar, Bapak. pada hambanya. Ya, silakan Pak Budi Prijanto. Ya, terima kasih terima kasih Pak Joni. Selamat sore. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur dan berterima kasih kalau sampai sore hari ini kami masih dapat kesempatan untuk sharing firman dan untuk mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Tuhan, pakai lidah dan bibir hamba-Mu yang terbatas ini menjadi tidak terbatas, karena ada kuasa Roh Kudus-Mu yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka kami akan belajar, menelaah daripada firman-Mu pada sore hari ini. Semoga kami, anak-anak Tuhan, tidak tersesat di akhir zaman yang semakin akhir. Tuhan, pakai kami untuk mempersiapkan diri, menyongsong kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, dengan kewaspadaan kami sebagai anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami materaikan firman-Mu pada sore hari ini, dan kami pulang dengan membawa urapan dan rema yang baru daripada kerajaan surga-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya, katakan amin. Shalom. Selamat sore. Shalom, Pak. Pada sore hari ini saya mengulas mengenai firman, mengenai penyesatan di akhir zaman. Siapa sih sebetulnya penyesat-penyesat di akhir zaman? Dan siapa saja tokoh-tokoh penyesatnya? Ya, kita akan belajar daripada firman kita pada sore hari ini. Kita masuk di dalam Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 2. Kita masuk di dalam kitab Injil Lukas 17 ayat 1 sampai 2. Di sini dikatakan beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesat, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Ayat yang ketiga, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bahwa hari-hari yang terakhir ini banyak anak Tuhan yang tersesat, banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kepahitan, ya. Dan
ini disebabkan oleh pengajaran yang salah, ya. Banyak hari-hari ini kita belajar dengan adanya COVID-19, kita lebih banyak kebaktian kita melalui online, ya, dan kita diperlihatkan bahwa banyak sekali ajaran gereja yang bermunculan, saudara. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus berhikmat apa yang harus kita pelajari, saudara, ya, bahwa di dalam Roma Rasul Paulus mengingatkan juga kepada kita, Roma 16 ayatnya yang ke-17 di sini. Roma 16 ayatnya yang ke-17 sampai ke-18. Ini sangat tegas mengenai peringatan. Tetapi aku menasehatkan kepada kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Saudara, hari-hari terakhir ini banyak bermunculan khotbah-khotbah, banyak bermunculan pengajaran-pengajaran. Ada yang menyebut Yesus kita ini Adonai, ada yang menyebut Yesus kita ini Yahweh, ada yang menyebut Allah kita ini Elohim. Ya, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyebut Yesus ini dengan nama-nama yang lain. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan, tetaplah nama Yesuslah yang berkuasa, saudara. Ya, dan banyak sekali ajaran-ajaran yang menimbulkan perpecahan di antara umat Kristiani. Karena apa? Karena terjadi ketidaksepahaman dalam penyebutan nama Yesus yang dibuat berbeda. Nah, makanya kita harus banyak belajar. Memang kita harus mengetahui nama lain daripada Yesus, ya Elohim, nama lain daripada Yesus Adonai, tapi kadangkala telinga kita yang terbiasa ini sudah menimbulkan ketidaknyamanan, ketidaksinkronan, tidak enak didengar oleh telinga, karena banyak ajaran-ajaran ini yang menyebutkan berbeda gitu dengan ajaran kita gitu, apalagi dengan menyebut Yahweh. Nah, inilah yang kita harus pelajari, bahwa kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, harus benar-benar akan Allah. Hosea 4 ayatnya yang ke-6, di sini dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkau yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, dalam hal ini banyak umat yang tersesat, banyak umat yang tidak siap, gitu kan? Tidak siap dengan apa? Dengan perkataan Elohim, dengan perkataan Adonai, dengan perkataan Yahweh, ya. Nah, perbedaan inilah yang akhirnya menimbulkan perpecahan dan akhirnya
mereka menghindari orang-orang tersebut, ya. Padahal belum tentu juga orang yang menyebut Adonai, Elohim itu sesat, gitu kan? Nah, ini yang saya katakan bahwa pemimpin umat, hamba-hamba Tuhan harus mengajarkan kepada umatnya, kepada jemaatnya mengenai tentang kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Hari-hari terakhir ini banyak gereja ya yang mengangkat hamba Tuhan tanpa melalui seleksi, proses pendidikan terlebih dahulu, pengenalan akan Allah yang terlebih dahulu. Tahu-tahu dia sudah dinaikkan menjadi gembala pembantu, menjadi gembala muda, ya, jadi pendeta muda, jadi pendeta pembantu, dan akhirnya mereka inilah yang kadangkala menyesatkan jemaat, yang menyesatkan umat-umatnya, dan umat pun kadangkala tersesat. Nah, makanya di akhir daripada zaman akhir, makanya kenapa terjadi penyesatan, terjadi antikris. Nah, antikris timbul itu karena dari orang-orang yang tadinya percaya, orang-orang yang tadinya memiliki iman kepada Kristus, akhirnya goyah. Akhirnya dia meninggalkan Tuhannya, meninggalkan Allahnya. Karena apa? Karena dia tidak mengenal Allah secara pribadi, lepas pribadi. Makanya kenapa lambang kita ini salib? Ya, kita harus mengenal kepada Allah kita secara vertikal, dan kita juga harus mengenal kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, kolega-kolega kita, bahkan teman-teman kita itu, ya itulah yang horizontalnya. Maka salib itu ada vertikal dan ada horizontal, saudara. Jadi, kenapa umat kita banyak yang binasa? Kenapa umat kita banyak yang tersesat? Karena umat kita kebiasaannya suka keluar masuk gereja yang tidak menjadi tempat untuk dia belajar Alkitab. Karena sekarang banyak umat pun yang gerejanya pindah-pindah. Gerejanya ya yang enak didengar, yang enak di dalam telinga kita, ya dia ke gereja tersebut, gitu kan. Tetapi kalau umatnya itu terdidik, umatnya itu termotivasi, umatnya itu punya mentor, umatnya itu punya bapak rohani yang bisa mengarahkan dia, maka umat itu tidak akan tersesat. Jadi kita harus mulai hari ini, gereja-gereja harus melihat kembali bahwa apa yang gereja sudah ajarkan kepada jemaat itu, apakah jemaatnya itu menerima, gitu kan, ajaran tersebut dan melakukan. Banyak jemaat, ya jemaat yang seperti kutu loncat. Hari Minggu ini saya ke gereja A, hari Minggu ini ke gereja B, makanya apa yang dia dapat, firman Tuhan, pengajaran daripada gembala pasti berbeda. Karena pengajaran-pengajaran inilah yang akhirnya menimbulkan penyesatan-penyesatan di umat. Nah, jadi kita harus banyak belajar daripada Rasul Paulus. Kristiani, yuk kita akan masuk di dalam, kita belajar daripada Kisah Para Rasul 20, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Ya, kita buka Kisah Para Rasul yang ke-20, ayatnya yang ke-27, kita mulai. Di sini, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu,
Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada henti-hentinya, menasehatkan kamu, masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangunkan kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, dalam hal ini Rasul Paulus belajar mengetengahkan prinsip bahwa pelayanan itu kita harus menjadi penilik yang baik, harus mengembalakan jemaat Allah itu dengan baik. Tetapi hari-hari ini banyak umat, banyak jemaat yang sudah lelah, yang sudah letih dengan keberadaan bahwa gereja-gereja sekarang ini hanya mementingkan kepentingannya sendiri, gitu kan. Makanya di dalam Roma tadi dikatakan, Roma 16 ayatnya yang ke-17, di sini kita lihat ya, sebab orang-orang demikian bukan melayani Kristus, tetapi melayani perut mereka sendiri. Banyak gereja hari ya bukan mementingkan kepentingan mencari jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa yang tersesat, memenangkan anak-anak Tuhan yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi hari-hari ini sudah banyak gereja pun yang melenceng daripada kasih mula-mula, daripada ajaran Kristus yang sebetulnya ajaran itu harus kita pahami bahwa kita jangan menjadikan domba-domba kita ini disembelih, diambil dagingnya, akhirnya kita nikmati dagingnya, susunya, bahkan bulunya, dan kita tinggalkan mereka gitu. Nah, ini yang kadangkala hari-hari ini banyak jemaat, banyak umat yang kecewa terhadap gereja, banyak umat dan jemaat yang kecewa akan pelayanan, yang akhirnya apa? Timbul anti-Kristus. Ya, jadi anti-Kristus ini terbentuk hari-hari ini ya karena apa? Karena domba sudah di tengah-tengah serigala yang harusnya kamu kawanan domba ini harusnya kamu pelihara, harusnya kamu rawat, harusnya kamu perhatikan, harusnya kamu meminta
umat ini untuk mengenal Kristus dengan lebih baik, tetapi dia melihat gembalanya saja, hamba Tuhannya mementingkan kepentingannya sendiri. Gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya dia pergi daripada gereja tersebut. Pergi meninggalkan Tuhannya. Pergi meninggalkan Allahnya. Dan inilah yang harus kita sebagai hamba-hamba Tuhan pahami, bahwa hamba-hamba Tuhan pun harus bekerja seperti Rasul Paulus di sini dikatakan, ya. Rasul Paulus di sini dikatakan dia tetap bekerja, mencari uang. Untuk apa? Untuk membiayai keperluan kawan-kawan sepelayanannya, untuk memperbesar pelayanannya. Ya, dengan apa? Dengan cara ya dia harus bekerja. Makanya ayat 33 di sini dikatakan Rasul Paulus tidak menginginkan perak, tidak mementingkan emas, tidak mementingkan pakaian. Ya, daripada siapapun. Tapi hari-hari ini ya gereja banyak mementingkan kepentingannya kepada meminta kepada umat yang lebih berduit, kepada umat yang lebih kaya, bahkan umat yang lebih kaya itu langsung dia angkat, dia jadikan majelis, dia jadikan gembala tanpa belajar sekolah teologia, belajar ilmu dogma mengenai gereja. Akhirnya apa? Ya, akhirnya dia tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai kualitas, tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam. Ya, inilah yang akhirnya menimbulkan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang untuk mementingkan isi perut, mementingkan kepentingan daripada gereja tersebut. Tetapi pada sore hari ini saya kita menjadi mencemooh hamba Tuhan lain, tidak perlu mengejek atau mengebiri hamba Tuhan yang lain, tetapi hari-hari ini kita harus belajar bagaimana kita mengkoreksi pelayanan kita, bagaimana kita mengkoreksi keberadaan kita di tengah-tengah domba yang sedang semakin hari semakin dicekam oleh rasa takut, dicekam oleh rasa kesulitan hidup, dicekam oleh masalah-masalah yang semakin hari semakin membebani daripada umat. Maka dalam hal ini kita harus belajar bagaimana menjadi gembala yang memberikan contoh, memberikan bantuan kepada jemaat-jemaat yang lemah, yang selalu mengingatkan mengenai perkataan Tuhan Yesus, ya, bahwa kita lebih baik memberi daripada menerima, dan itulah yang Rasul Paulus ajarkan di dalam kehidupan kita. Karena hari-hari yang harus kita utamakan, yaitu ketahuilah bahwa hari-hari terakhir ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan atau orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Saudara, hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu menjatuhkan hamba-hamba Tuhan yang lain, bahkan dia tidak menghormati hamba Tuhan yang lain, bahkan dia suka mengejek, suka mencemooh. Nah, inilah yang harus kita pahami. Kalau kita hidup sudah suka menilai orang, sudah suka menghakimi orang, bagaimana hati kita? Berarti hati kita ini pasti udah ada iri, ada roh iri, ada roh dengki, ada roh ingin menjatuhkan
teman sepelayanan kita, bahkan akhirnya bukan menjadi teman sepelayanan, akhirnya jadi musuh, saudara. Nah, ini yang harus kita hindari di hari-hari yang terakhir ini, agar kita mawas diri, kita harus menjadi hamba Tuhan yang bagaimana kita mengembalakan sebagai penilik jemaat, sebagai hamba Tuhan, kita harus menghormati hamba Tuhan yang lain, harus punya etika di dalam pelayanan, harus belajar beretika, jangan kita suka mengkritik, mencemooh, bahkan menjatuhkan teman sepelayanan kita. Nah, inilah yang kita harus pahami. Siapa sih sebetulnya penyesat-penyesat di akhir zaman ini? Ya, kita-kita juga, hamba-hamba Tuhan juga, bahkan umat-umat Tuhan juga yang kadangkala yang menjadi penyesat-penyesat di akhir zaman ini. Dan bahkan tidak tertutup kemungkinan kita ada di dalam domba yang ada di sekitar serigala, saudara. Nah, inilah yang harus kita pahami. Kita harus memahami kenapa gereja hari-hari ini banyak juga umat yang sudah meninggalkan gereja dari sejak COVID sampai COVID sudah selesai. Hari-hari ini umat juga masih tidak bergereja. Dan kalau umat semakin tidak pernah mengasah keberadaannya dengan firman, maka dia akan semakin tumpul. Makanya besi menajamkan besi, ya. Nah, dan sesama kita harus saling mengingatkan. Nah, inilah yang kita harus pahami, bahwa hari-hari terakhir ini banyak umat yang meninggalkan Tuhan, banyak umat yang mengalami kekecewaan. Karena apa? Anda lihat aja hari-hari terakhir ini di media sosial. Ada umat yang memberikan donasi kepada salah satu lembaga, tetapi lembaga ini bukan mengelola donasi itu untuk tanggap cepat, tetapi dia menggunakan donasi tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri, bahkan mementingkan seluruh jajaran manajemen dan komisaris daripada lembaga tersebut, saudara. Nah, ini kita hari-hari terakhir ini sudah banyak dipertontonkan dengan hal-hal yang seperti ini, saudara. Bagaimana pertanggungjawaban gereja kepada umat, dan umat kepada umat yang lain, dan gereja umat kepada Tuhan kita di hari-hari penghakiman terakhir. Inilah yang menjadi sharing firman pada sore hari ini. Saya hanya mau mengingatkan kembali bahwa kita harus belajar daripada Rasul Paulus, bahwa kita sebagai hamba Tuhan, kita harus punya pekerjaan, saudara. Jangan kita menjadi hamba Tuhan, tetapi kita hidup maunya dihidupi oleh umat. Berarti kita sebagai hamba Tuhan meminta-minta kepada umat. Padahal Tuhan kita, Tuhan yang kaya, Allah kita adalah Allah yang kaya. Kenapa kok kita tidak mau duduk diam di kaki Tuhan, bersimpuh di kaki Tuhan? Ya, ini yang kita harus belajar daripada Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, bahwa akan terjadi pemisahan antara orang-orang benar dan orang-orang fasik, saudara. Nah, hari-hari ini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, hai anak-anakku, hamba-hamba Tuhan yang mau mengikut aku, ya kamu harus hari-hari ini bekerja keras. Bukan kita
mengharapkan dari perpuluhan, bukan kita mengharapkan dari kolekte, dari pelayanan yang masuk ke dalam kantong pelayanan kita. Nah, ini yang Rasul Paulus ajarkan, bukan apa-apa, ya. Tuhan minta kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menghidupi teman-teman kita, yang selalu menghidupi pelayanan kita dengan apa? Kita harus bekerja. Ya, makanya ada istilah, oh kamu full timer ya pelayanannya. Berarti full timer kamu ditanggung sama gereja ya upahmu. Betul, saudara, karena dia full timer di dalam gereja tersebut, ya gereja itu ya harus membayar kepada full timer tersebut. Tetapi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan ajarkan di dalam Paulus, yang Paulus ajarkan, hamba Tuhan pun harus bekerja. Jangan kita hidup bergantung kepada perpuluhan, bergantung kepada kolekte jemaat, ataupun kita meminta sumbangan kepada jemaat. Nah, ini yang kita harus belajar, dewasa, belajar mendidik diri kita untuk menjadi apa? Menjadi mandiri, menjadi mapan, menjadi berkualitas, menjadi kesukaan Tuhan, saudara. Nah, ini yang saya bisa sharekan, bahwa penyesat di dalam pengajarannya. Nah, ini yang saya katakan, kita harus belajar bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang harus tidak mempunyai mental untuk meminta. Tetapi Rasul Paulus di situ katakan tadi, mental yang harus banyak memberi, memperhatikan orang-orang yang lemah, domba yang lemah. Kita mementingkan kepentingan isi perut kita, menjadikan umat akhirnya mengalami kepahitan, umat meninggalkan gembalanya, dan akhirnya mereka menjadi Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Budi Kristianto Chandra, yang sudah memberkati kita semua ya. Memang di akhir zaman ini ya, manusia ini luar biasa ya. Dia akan dikatakan di 2 Timotius 3 ya, ayat 1 ya, sampai ayat 3 itu dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman ya. Itu mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Berarti mereka akan membuang dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3-nya, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4,
suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya. Kita harus benar-benar waspada terus ya, dan berjaga-jaga ya. Oleh sebab itu kita harus lebih dekat dengan firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari. Bahkan kita hidupi di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan jatuh kembali kepada kubangan yang sama ya. Karena apa? Karena kita ini dulu manusia yang berdosa ya. Tapi luar biasa, Lukas 5 ayat 32 mengatakan, aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi aku mencari orang yang berdosa. Untuk apa? Untuk bertobat. Ya. Kita sudah tahu kebenaran, tetapi kita tidak mau melakukan kebenaran itu. Ya. Jadi hanya membaca sekilas dan melupakannya. Ini yang repot. Ya. Sehingga manusia ini gampang rapuh, gampang jatuh ke berbagai hal dosa. Ya. Tapi saya percaya di family ministry nggak ada yang seperti itu ya. Kita harus tetap eksis, tetap terus dengar firman Tuhan ya. Karena ibadah family ministry kan setiap hari kita udah sepakat, setiap hari kita beribadah, setiap hari kita harus dengar firman Tuhan. Kita harus pegang itu Keluaran 19 ayat 5. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, karena Akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Ya. Karena firman Tuhan itu benar-benar luar biasa, itu sebagai pegangan hidup kita, ya. Sehingga kita tidak akan jatuh ke berbagai hal apapun masalah yang ada di dunia ini. Ya. Karena Yakobus 4 ayat 4, kalau kita bangun, maksudnya dengan kita apa yang ada di dunia ini kita melekat ya. Jadi kita ini sama juga membangun tembok permusuhan dengan Allah ya. Kita tidak akan lagi mau dengar firman ya, kita tidak mau menggubris apa yang menjadi nasihat Tuhan. Ini yang repot ya. Sehingga manusia ini bahkan akan terus jatuh dan jatuh lagi. Ya, makanya Matius 11 ayat 28 mengingatkan kita, mari datang kepadaku semua yang letih lesu, semua. Jadi nggak ada yang bilang hamba Tuhan yang senior, hamba yang tertinggi pun tetap masuk di dalam firman itu, semua yang letih lesu. Ya, aku akan memberi kelegaan buat setiap kami. Dan kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Ini satu nasihat ya, karena firman Tuhan ini pedang bermata dua. Kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, ya kita harus melakukan firman-Nya. Memang nggak mudah, ya. Banyak orang tidak mau, masa bodoh, cuek, ya. Tapi saya percaya di family nggak ada yang seperti itu. Kami miliki roh takut akan Tuhan. Ya, misalkan akhir zaman ini banyak sekali nabi-nabi palsu. Ya, kita jangan menggubris apapun yang tidak benar, berita yang viral, apa. Kita tidak perlu kita share ke orang-orang lain, usah. Ya, kita cukup dapat, kita lihat wah ini nggak benar, langsung hapus, buang aja. Ya, saya begitu orangnya. Karena saya tidak mau terseret dengan apa yang ada seperti viral-viral itu ya, yang selalu akhirnya kita jadi sesat, ya, jadi meragukan, ya, jadi tidak yakin, percaya penuh pada Tuhan. Ini yang repot, ya. Terima kasih Pak Budi Kristianto Chandra yang sudah memberkati firman Tuhan. Saya diberkati banget ya, karena penyesatan akhir zaman ini banyak sekali, ya. Tapi kita harus waspada terus, kita harus cerdik seperti ular, putih seperti bulu merpati. Ya. Kita harus terus melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kita harus jadi penurut-penurut Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya, yang sungguh menguatkan iman kita tetap percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Budi Kristianto Chandra yang sudah memberkati kita semua. Iya, Om. Silakan sebuah lagu. God bless you. Pak Nikolas, masih. Pak Nikolas belum sampai. Ya, sudah. Saya sebentar lagi masuk. Saya langsung masuk pintu. Ya, sebentar. Ya, puji Tuhan. Ya. Ini besok kita akan dilayani oleh Ibu Elia Esther yang dari Bintaro, ini Gembala Tubuh Kristus Ilahi ya. Dia sudah menyiapkan waktu untuk kita mendengar firman Tuhan ya,
berpihak kepada kerajaan surga. Ya, kita harus mendengar apa yang menjadi pesan isi hati Tuhan. Ya. Sehingga kita terus bisa tetap eksis, tetap kuat, tetap rohnya menyala-nyala, ya, terus melayani Tuhan. Ibu Elias, Selasa masih ada tuh, Pak. Ujian. Masih. Kemarin dia tugas di luar kota 1 minggu. Jadi kemarin Sabtu malam dia baru pulang dari luar kota. Oke. Pak Nikolas, ya. Boleh satu lagu atau Pak Joni silakan sebelum Bu Lydia untuk doa syafaat. Setelah itu bincang-bincang dipimpin oleh Pak Nikolas. Kalau Pak Nikolas sudah siap? Saya belum, atau Pak Nikolas? Belum masuk ke dalam kantornya, belum ambil kitanya. Oke deh, baik. Pak Joni. Oh ya, sudah ada nih. Pak Nikolas sudah siap. Mantap. Oke. Boleh sebuah lagu Pak Nikolas? Wah, luar biasa ini semangatnya. Luar biasa. Siap. Tuhan memberkati. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Gembala, juga secara khusus hambanya Bapak Budi Kristianto. Firman-Nya sangat menarik, karena memang betul ajaran-ajarannya sekarang ini yang mengacu kepada ajaran tersesat dan disesatkan atau menyesatkan. Iya. Tinggal kita pilih maunya kita seperti apa. Tapi di dalam Tuhan, maka ketika kita memegang Kristus, maka Kristus adalah jaminan hidup buat kita. Maka jangan mendengar kiri dan kanan dengan bahasa-bahasa yang asing, sehingga terkadang kita terlena dengan hal yang demikian. Dan kita lupa dengan apa yang menjadi apa maunya Tuhan. Sehingga apa? Dunia menawarkan begitu banyak tantangan dan cobaan. Terima kasih Tuhan memberkati. Dan hari ini FM kembali menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dengan sharing firman yang luar biasa dan pesaksi. Anugerah Tuhan selalu berlimpah. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Kita takkan pernah terkalahkan ketika kita pegang nama Yesus. Kita selalu dimenangkan dalam perkara apapun. Hanya Yesus penolong hidupku. Kita selalu dijadikan kepala bukan ekor. Ketika kita
bersama Yesus. Setiap langkah kita selalu kita berjalan dalam terang bersama Yesus. Di dalam Yesus kita percaya ada kemenangan. Di dalam Yesus kuasa apapun tak pernah menyerang. Iblislah dikalahkan, namanya yang selalu menaklukkan, kuasanya selalu memberikan kekuatan. Yang mati Yesus sanggup menghidupkan. Haleluya, amin. Baik, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Amin. Bu Lydia, doa cepat. Digantikan Bu Adeline, bisa Bu Adeline? Doa cepat. Bu Adeline lagi di kios. Tuh boleh dia tadi ada. Ya lagi kemana itu? Pak Joni deh, doa cepat Pak Joni. Singkat aja langsung. Coba sebentar. Kemana ya Bu Lydia? Lagi ada tamu kali. Oke, baik. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati untuk menghadap Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau telah menyertai kami pada sore menjelang malam hari ini. Engkau sudah memberikan kami berkat rohani yang telah disampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Budi Kristanto, Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala firman-Mu yang telah menguatkan kami, bahwa pada menjelang akhir zaman ini, kami diingatkan untuk berhati-hati karena banyak nabi-nabi palsu yang menyesatkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau pasti tidak akan tinggal diam kalau memang ada pengajaran-pengajaran palsu yang ingin menyesatkan umat-Mu. Kalau kami tetap setia pada firman-Mu, maka Engkau akan selalu setia juga mendampingi kami untuk mengingatkan kami kalau memang benar ada hal-hal yang menyesatkan untuk iman kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan daripada Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah ditaburkan pada sore dan menjelang malam hari ini oleh hamba-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan bagaimana Engkau begitu mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau akan selalu melindungi kami, memperlengkapi kami dengan senjata perlengkapan Allah, sehingga panah-panah si iblis itu tidak akan melukai kami, tetapi kami akan tetap tegar dengan apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa juga untuk hamba-Mu, Bapak Evangelis Budi Kristanto, Tuhan, yang telah Kau utus pada sore hari ini untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami semua. Kami merasa diberkati untuk semuanya itu, Tuhan. Oleh karena itu kami juga memberkati Bapak Budi Kristanto ini, Tuhan, sebagai hamba-Mu
yang telah Kau utus dengan setia mau memberikan apa yang hendak Kau sampaikan melalui bibir lidah hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan, semuanya itu memberkati kami semua. Berkati Pak Budi di dalam pelayanannya, berkati kesehatan, berkati keluarganya, istri, dan semua anak-anaknya, bahkan usahanya Tuhan. Juga Kau berkati. Amin. Karena kami percaya Engkaulah sumber berkat yang telah menjadi iman kami, bahwa berkat itu selalu datang daripada Engkau sendiri. Berkati Pak Budi Tuhan, pakai dia lebih heran lagi, agar supaya kebenaran firman-Mu dimanapun yang disampaikan oleh beliau menjadi rema bagi semua orang yang mendengar dan juga melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk gembala kami, Bapak Komingguan, dan juga Bapak Hendra Winata. Tuhan berkati Bapak Gembala Komingguan yang telah membuka mezbah untuk kami semua, mendengarkan setiap hari firman-firman yang ditaburkan oleh hamba-hamba-Mu yang diundang di dalam pertemuan Zoom Family Ministry di tempat ini Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya Tuhan, berkati istrinya, terutama istri yang sedang dalam pemulihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui dan Engkau mendengar apa yang menjadi seruan daripada hamba-Mu ini. Biarlah Ibu Gembala kami boleh disempurnakan, diberikan kesehatan, dipulihkan lagi Tuhan seperti sedia kala. Tidak ada sakit penyakit yang datang daripada Engkau, tetapi semuanya itu karena iblis. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengusir semua sakit penyakit yang ada pada Ibu Gembala kami, sehingga boleh dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Bapak Hendra Winata yang juga di dalam masa pemulihan. Tuhan berkati Pak Hendra Winata, berikan dia kekuatan, berikan dia kesabaran dalam menghadapi sakitnya Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak akan tinggal diam, Engkau akan mengulurkan tangan-Mu menjamah dia dengan kuasa bilur-bilur-Mu, dengan kuasa darah-Mu yang suci. Biarlah Pak Hendra boleh dipulihkan kembali dari sakitnya. Sehingga ia boleh melayani Engkau lagi seperti dulu dan boleh lebih dipakai lagi oleh Tuhan di dalam pelayanannya. Bapa yang penuh kasih, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan, di mana Engkau sudah memberikan kemerdekaan penuh kepada bangsa negara kami dari tangan penjajah. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menyertai dan mencintai bangsa kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan juga untuk pemimpin bangsa negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin yang sudah ditunjuk oleh rakyat untuk mewakili sebagai pemimpin bangsa ini Tuhan. Kiranya Engkau memakai kedua pemimpin ini di dalam melakukan tugas-tugasnya dalam memimpin negara ini, sehingga negara ini boleh menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain, bangsa yang dikagumi oleh bangsa-bangsa lain, bangsa yang selalu mencintai dengan penuh kasih kepada sesamanya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau juga akan memberikan roh yang takut akan Tuhan kepada Bapak Presiden dan wakilnya Tuhan. Sehingga negara ini boleh semakin jaya, semakin makmur. Sehingga keadilan dan kebenaran boleh tetap ditegakkan di negara kami. Kau berikan juga kekuatan, roh hikmat, marifat kepada Presiden dan Wakil Presiden kami. Juga semua para menteri, kabinet yang sudah ditunjuk mewakili departemennya masing-masing Tuhan. Agar mereka juga boleh melakukan tugasnya, tugas kenegaraan yang dibebankan dalam pundak mereka, sehingga mereka boleh menjalankan kewajibannya
dengan sebaik-baiknya, dengan roh yang takut akan Tuhan, dan selalu berpikir untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk semua aparat keamanan, aparat kepolisian yang sudah bertugas menjaga keamanan negara Republik Indonesia ini, NKRI tetap boleh dipertahankan di negara kami ini. Kalau ada roh-roh pemberontak yang ingin mengubah falsafah negara kami, Pancasila ini Tuhan, yang Engkau akan menghancurkan mereka semua di dalam nama Yesus, agar supaya kami boleh tetap berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, tidak terpecah belah, tetapi tetap bersatu di dalam negara ini. Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati semua tenaga kesehatan yang akhir-akhir ini COVID sudah mulai naik lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjaga, memberikan kekuatan kepada tenaga-tenaga medis, para dokter, para suster, perawat-perawat yang menangani COVID-19 ini Tuhan. Biar Engkau memberikan roh kesabaran, memberikan mereka roh hikmat untuk memberikan obat yang tepat untuk pasien-pasiennya. Dan juga Engkau memberikan kekuatan untuk para pasien yang dirawat. Sakit apapun yang mereka derita Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjamah mereka semua dengan kuasa bilur-bilur-Mu yang ajaib. Biarlah melalui obat-obatan yang mereka makan, melalui alat-alat yang dipakai, boleh menjadi kekuatan memberikan mereka kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk family ministry Tuhan, yang mana saat ini kami sudah masuk di dalam Zoom, di dalam YouTube, maupun dalam Facebook Tuhan. Kami tahu semuanya itu sudah menjadi rencana Engkau sendiri. Biarlah melalui sarana-sarana yang kami miliki ini, boleh menjadi alat-Mu untuk menyebarkan kabar baik untuk seluruh bangsa, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga melalui family ministry ini, kami boleh lebih dikenal, terutama Engkau lebih dikenal oleh seluruh penduduk bumi ini Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami ingin sempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini, hanya di dalam nama, seperti yang Kau ajarkan untuk kami di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah aku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kiranya juga tangan Tuhan Yesus yang memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, dan dilakukan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permain menjemput kita orang-orang yang salah. Yes, amin. Kasih oleh firman Tuhan. Sama-sama kita berkata,
Amin. Tuhan Yesus Amin. kita semua. Amin. Silakan Pak Nikolas untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom. Terima kasih kepada Pak Gembala. Halo. Iya, terima kasih. Satu hal di dalam kebersamaan ini, setiap langkah hidup seseorang seperti kesaksian daripada Irjen Agro, bisa lihat ini dari kepolisian bintang 2, dia anak Tuhan, dan dia ternyata anggota FGB. Ya, di atas ada lambang ya. Lambang ini, FGB Man. Nah, beliau mengatakan bahwa tanpa Tuhan, sampai saat ini ia tidak pernah akan bisa menjabat sebagai bintang 2. Tanpa Tuhan, dia tidak mungkin, karena terkait dengan masalah biaya. Tapi karena Tuhan, maka dia diangkat hari ini menjadi seorang pemimpin. Maka beliau mengepalai wakil kepala logistik seluruh Indonesia untuk di Polri. Luar biasa. Terima kasih kepada Pak Budi Kristianto yang hari ini telah memberikan sharing firman yang luar biasa. Karena memang banyak sekali, terutama gembala-gembala merasakan begitu sulitnya hidup, begitu sulitnya memimpin jemaat-jemaat atau jiwa-jiwa, yang repotnya ya, memimpin itu jiwa yang tersesat. Kalau jiwa yang tidak mengerti Tuhan tahu dia nurut, itu ya semacam domba. Nah kalau kambing ini dia tahu, tapi dia pura-pura nggak tahu. Nah ini repot. Tapi ketika Roh Kudus itu bekerja, setelah jatuh bangun hidupnya, seperti kita di FGB Men juga, baru mereka ngerti bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Nah ketika mereka pegang Tuhan, baru si gembala agak sedikit tenang, ya kan? Sehingga apa? Maka dia bisa beribadah baik, dia bisa ambil bagian di dalam setiap kegiatan di gereja, bahkan dia bisa memberkati gereja, ya kan? Tanpa disuruh perpuluhan dan sebagainya, ketika dia mendapatkan berkat, dia pun akan memberkati. Itulah oleh Kristus semuanya diubah. Baik, terima kasih. Kembali untuk yang tahap pertama selalu kita panggil adalah Ibu Lydia. Tadi Ibu Lydia, silakan Bu.